Hei anak muda, Wah, siapa lagi nih yang datang? Tadi orang Yunani, kemudian orang Romawi. Terus ini siapa ya? kamu siapa? Aku adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, aku adalah orang Yahudi. Aku dengar kamu mencari damai sejahtera. Iya, aku sudah mencari damai sejahtera dari tadi juga aku mencari, tapi aku belum menemukannya. Pasti saya punya satu cara yang paling berhasil supaya kamu bisa memiliki damai sejahtera. Oh iya? Caranya bagaimana? Aku ingin mendapatkannya. Caranya adalah dengan kamu membaca kitab Taurat. Kamu harus menghafal semua ayat di dalam kitab ini sehingga kamu bisa memiliki damai sejahtera di dalamnya. Menghafal semuanya. Ya, Hah? apakah kamu mau menerimanya? Iya. Aku aku mencoba deh. Aku akan mencobanya. Kamu harus hafal semuanya dari awal sampai akhir. Semuanya. Ya, Menghafal semuanya maka aku akan dapat damai. Ya, aku coba deh. Teman-teman, orang Yahudi berkata, kalau mau punya damai harus beragama, taat beragama, menghafal Taurat, bahkan sampai di luar kepala. Tuh, disuruh mempelajari kitab Taurat itu. Wah, apakah benar dengan beragama orang bisa mendapatkan damai sejahtera? Aduh, bahasanya aneh. Kamu bisa baca enggak? Ya, bahasa Yunani, Bahasa Yunani. bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Wah, mana bisa kamu mengerti? Ya, aku mau jadi bingung sendiri. Aduh, aku tidak mendapatkan jawabannya. Kak, tolong aku, Kak. Ah, Seperti yang tadi saya katakan, bahwa damai sejahtera itu tidak bisa didapat dengan usaha manusia. Ya kan teman-teman? Ada orang berkata dengan pintar kamu bisa damai sejahtera. Dengan belajar sungguh-sungguh kamu bisa damai sejahtera. Belajar sungguh-sungguh sih memang perlu, tapi bukan itu syarat untuk mendapat damai. lalu Kata orang, dengan menjadi kuat kita bisa punya damai sejahtera. Jangan salah, banyak orang kuat di dunia ini yang hatinya juga tidak punya damai sejahtera. Dan ada yang bilang harus dengan beragama kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Ingat, agama itu tidak menyelamatkan. lalu gimana caranya, Kak? Aku ingin damai sejahtera, Kak. Seperti yang kakak bilang tadi, damai sejahtera itu ditulis di dalam Alkitab, bahwa yang bisa memberi damai sejahtera itu hanya satu pribadi yang namanya penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib. Ya. Kamu tahu kan siapa yang disebut penasehat ajaib? Nah itu dia, Kak, aku bingung. Apa itu penasehat, siapa itu penasehat ajaib? Penasehat ajaib adalah Tuhan Yesus sendiri. Kamu baca deh di dalam ayat itu. Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. iya. Raja damai. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu Raja damai. Ya, Tuhan Yesus adalah Raja damai. Dialah penasehat ajaib. Kalau begitu gimana caranya, Kak? Aku ingin Raja damai itu ada di hati aku, Kak. Betul sekali. Raja damai itu harus ada di hatimu. Karena itu, kamu harus sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sang Raja damai dalam hatimu. Iya. Aku mau percaya kepada sang Raja damai yang namanya Tuhan Yesus. Itulah nasihat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita manusia. Hanya dengan memiliki Yesus di dalam hati kita, kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Caranya gimana, Kak, supaya aku memiliki Yesus di hatiku, Kak? Caranya mudah, tapi kamu harus sungguh-sungguh. Iya. Yang pertama, kamu harus sadar kamu orang berdosa. Sadar orang berdosa. Ya, yang kedua, kamu harus akui semua dosa-dosamu kepada Tuhan. Iya. Yang ketiga, kamu harus
menerima Tuhan Yesus dalam hatimu. Ya, aku siap melakukannya Kak. Sama seperti Kak kami yang tadi. Kamu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Iya, aku bisa Kak. Ya, silakan Berarti aku berdoa. berdoa sekarang ya Kak? Iya, sekarang saja. Oke, Kak. Aku berdoa dulu ya Kak. Tuhan Yesus, di hari raya Natal ini, aku mengakui aku adalah orang berdosa Tuhan. Aku sering berkelahi, aku sering menyontek di sekolah, aku juga sering berbohong, dan masih banyak dosaku yang lain Tuhan Yesus yang aku sering lakukan setiap hari. Ampuni semua dosaku Tuhan. Saat ini aku datang padamu Tuhan Yesus. Aku mohon ampun. Dan aku mau sungguh-sungguh hari ini. Aku mau percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Biarlah Engkau menjadi Raja damai di dalam hatiku. Mulai sekarang sampai selamanya. Aku memiliki damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa. Amin. Amin. Kak, aku lega sekali Kak. Wah, Ada yang beda di hati aku Kak. apakah kamu sudah merasa damai sejahtera? Kayak ada beban yang terlepas Kak. Betul sekali. Iya, betul sekali Kak. Tuhan Yesus, penasehat ajaib, Dia telah menyatakan dirinya untuk kita manusia. Dan hanya dengan percaya dan menerima Yesus saja, kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih ya Kak. Tapi tunggu dulu, Belum belum selesai. Kamu punya tugas. Beritahukan kepada semua teman-temanmu bahwa Yesuslah penasehat ajaib yang akan memberi damai sejahtera. Siap Kak. Siap ya? Aku pergi sekarang Kak. Aku Baik. mau kasih tahu mereka bahwa Yesus itu penasehat ajaib. Dialah Oke. Raja damai.